Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru honorer ya, calon pelamar P3K Guru tahun 2022. Yang mana Bapak Ibu ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya. Ini terkhusus bagi 60.000 ya pelamar prioritas 1 yang belum bisa ditempatkan di tahun 2022. Dan tentunya Bapak Ibu ya yang pasti masuk dalam kategori 60.000 pelamar P1 itu ketika Bapak Ibu mengecek portal SSCSN Bapak Ibu, maka kemungkinan besar tampilannya ada dua. Bisa jadi di instansi Bapak Ibu muncul di akun Bapak Ibu seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Atau Bapak Ibu mendapatkan notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan kejelasan nasib untuk 60.000 pelamar prioritas 1. Nah, kira-kira bagaimana kejelasannya? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kemarin sudah ada yang mengecek ya hasil penempatan guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1. Yang mana jika Bapak Ibu mendapatkan keterangan seperti ini, maka Bapak Ibu dipastikan mendapatkan penempatan ya. Nah, untuk lokasi penempatan nantinya itu akan ditetapkan pada saat pengumuman seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bersabar saja untuk sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Bagi yang mendapatkan penempatan nanti akan ditetapkan atau diumumkan pada saat pengumuman dilaksanakan seperti itu ya. Nah, bagaimana kejelasan nasib ya untuk yang belum mendapatkan penempatan? Bapak Ibu bisa melihat kembali ya apa yang nampak di file yang kami tampilkan seperti ini, bahwa ada dua kondisi ya bagi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan dan kejelasan nasibnya bagaimana. Yang pertama itu apabila Bapak Ibu di SSCSN mendapatkan notifikasi mohon maaf formasi pada instansi ya. Jadi mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Untuk keterangan lebih lanjut silakan kunjungi helpdesk atau call center 1500 1997. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi seperti itu, berarti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran lagi, yang secara otomatis Bapak Ibu itu akan ditempatkan di waiting list. Nah, waiting list ini artinya adalah daftar tunggu bagi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan seperti itu ya. Nah, jadi kapan kejelasan nasibnya untuk yang masuk di waiting list? Tentunya itu dipastikan akan menunggu formasi tahun 2023. Nah, seperti itu ya. Sejalan dengan hal tersebut, itu diperkuat di postingan Mas Menteri ya, atau fanbase-nya Mas Menteri. Di sini dikatakan ada lagi kabar gembira dari dunia pendidikan. Beberapa waktu lalu Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan akan ada 600.000 guru honorer yang menjadi ASN P3K di tahun depan. Nadiem pun ingin guru-guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi di sekolah tersebut agar bisa diprioritaskan. Nah, tentunya itu terkait dengan apa yang kami tampilkan di sini. Ketika Bapak Ibu masuk dalam waiting list, maka Bapak Ibu itu akan diprioritaskan untuk mengisi formasi tahun 2023 atau formasi tahun depan, karena Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas. Nah, ini adalah salah satunya kejelasan nasib bagi yang masuk dalam kategori waiting list karena mendapatkan notifikasi mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi secara otomatis Bapak Ibu juga tidak bisa turun prioritas karena tidak ada menu turun prioritas. Artinya apa? Kenapa tidak muncul tombol turun prioritas? Karena memang sudah tidak tersedia formasi untuk P2,
P3, lebih-lebih pelamar umum di instansi Bapak Ibu yang tampilannya seperti ini. Jadi kejelasannya apa? Yang pertama masuk di waiting list atau daftar tunggu dan menunggu formasi di tahun 2023. Kejelasan formasi tahun 2023 ini sudah dipaparkan Mas Nadim bahwasanya akan ada sekitar 600.000 guru honorer yang menjadi ASN P3K di tahun depan. Jadi secara otomatis itu akan mengcover yang masuk dalam waiting list yang sudah PG di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu bersabar saja ya apabila Bapak Ibu mendapatkan menu seperti ini. Kemudian yang kedua, kejelasan bagi Bapak Ibu guru lulus PG yang ketika mengecek akun SSCISN-nya muncul keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, kalau tampilannya begini, berarti Bapak Ibu itu diperbolehkan untuk turun prioritas karena ada muncul menu tombol turun prioritas atau turun status. Artinya apa? Berarti masih ada formasi P2, P3 yang bisa Bapak Ibu ikuti di seleksi observasi dengan memilih mapel jabatan yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, maka Bapak Ibu sisa klik turun status. Nah, kejelasannya apa? Ketika Bapak Ibu turun status ke P2 atau P3, maka potensi 60.000 guru lulus PG yang diangkat itu hanya berjumlah 12.152. Kalau misalkan Bapak Ibu turun prioritas untuk meramaikan seleksi observasi. Jadi dari 60.000 itu ketika turun prioritas semua, tentunya itu tidak bisa diangkat semuanya Bapak Ibu ya. Yang potensi diangkat itu hanya berjumlah 12.152 guru lulus PG apabila Bapak Ibu memilih turun prioritas seperti itu ya. Nah, tetapi BKN dengan Kemendikbud itu menganjurkan ya agar Bapak Ibu bisa ikut turun prioritas atau turun status. Tapi sekali lagi untuk turun status, turun prioritas itu kami tidak ada paksaan sama sekali. Nah, terkait dengan artikel bahwa hanya 12.152 potensi diangkat tahun 2022, di sini kita bisa melihat ya artikel resmi dari Kemendikbud. Di sini dikatakan solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022, yang pertama dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Berarti Bapak Ibu turun prioritas ya, seperti itu. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, hanya sekitar 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu turun prioritas, maka nantinya itu yang berpotensi diangkat dari 60.000 guru lulus PG tanpa penempatan itu hanya 12.152. Jadi bukan jaminan full Bapak Ibu akan mendapatkan formasi sebagai pelamar turun prioritas. Tapi sekali lagi tidak ada paksaan ya bagi Bapak Ibu yang ingin turun prioritas atau tidak. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya Bapak Ibu perlu memahami ketika Bapak Ibu masuk dalam kategori waiting list, maka Bapak Ibu sisa menunggu formasi tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu yang kemungkinan masuk di waiting list adalah apabila posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, apabila posisinya seperti ini. Ya, ini. Ketika Bapak Ibu login P1, maka Bapak Ibu anggaplah belum mendapatkan penempatan. Nah, ketika login ya, jadi nantinya akan ada menu apakah Bapak Ibu memilih turun prioritas, tetapi Bapak Ibu harus memastikan ada tombol turun prioritas. Kalau tidak ada, berarti secara otomatis Bapak Ibu itu akan masuk dalam waiting list dan tetap ditugaskan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya kira-kira bagaimana nasib ya pelamar prioritas 1 yang belum dapat diangkat. Jadi it's okay, tidak ada masalah, Bapak Ibu diperbolehkan turun prioritas. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada menu turun prioritas, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu menunggu formasi tahun 2023 karena Bapak Ibu masuk di alumni atau file waiting list. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.